Oke, mohon maaf tadi agak sedikit burik kameranya ya. Nah ini sekarang nih, mohon maaf tadi ada sedikit burik. Langsung aja kita kerjain. Nah ini bentuk akar. Hasil dari akar 16 ditambahin akar 25 ditambahin akar 49. Akar 16 berapa? Akar 16 adalah 4 ya. Ditambahin akar 25 adalah 5 ya. Oke, dikali akar berapa nih? Akar 49 7 ya. Nah ini ada nggak nih jawabannya nih? Ya, akar 49 adalah 7, akar 25 adalah 5, akar 16 adalah 4. Kita kerjain yang kali dulu ya. 4-nya biarin, ditambahnya juga biarin. 5 kali 7 35 ya. Oke, 35 ditambahin 4 39. Ada jawabannya yang B. Oke, jika kalian ngerti dan paham, like videonya, subscribe channelnya, dan share ke teman-teman kalian ya. Mudah-mudahan ilmu kalian berkah, nempel di otak, nggak lupa-lupa selamanya. Bentuk sederhana, 6 akar 12. Ini gampang banget ya. 6-nya kita tulis ya, 6-nya kita tulis, akar 12-nya kita pecah menjadi perkalian yang bisa diakarin. Perkalian 12 yang bisa diakarin adalah perkalian 4 dengan 3. Kenapa enggak 6 kali 2? Kan 6 kali 2 juga 12, Pak. 6 kali 2 juga 12, Pak. Tapi ini nggak bisa diakarin. 6 dikali 2 nggak bisa diakarin. Pilih yang bisa diakarin, yaitu 4 kali 3. 12 itu adalah 4 kali 3. 6-nya kita tulis. Nah, ini kita akarin tuh ya. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Sisa akar 3. Gitu tuh, sisa akar 3. Jadi akar 3-nya sisa di belakang. Kalau ada kurung artinya dikali ya. 6 dikali 2 12, akarnya akar 3. 12 akar 3 jawaban yang C. Lanjut soal berikutnya. Nah ini 3 akar 12 ditambahin 2 akar 27. 3-nya kita tulis ya, 3-nya kita tulis. Akar 12-nya kita pecah menjadi 4 dikali 3 ya. Oke, ditambahin 2-nya kita tulis, akar 27-nya kita pecah menjadi 9 dikali 3. Jadi cari perkalian yang bisa diakarin ya. Matematika wajib maupun minat untuk kelas 10 udah saya bahas. Woi, bocah pada wajib maupun minat yang kelas 10 udah saya bahas. Nah, ini sekarang saya tinggal bahas kelas 9. Jika kalian pengen berkah ilmunya, jika kalian pengen nempel di otak-otak, nempel di otak kalian, ayo lakukan kebaikan. Like video ini, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Saya doain ya, ilmu kalian nempel, nggak lupa-lupa. Pas ngerjain nanti lancar. Amin. Saya udah doain tuh ya. Nah, 12 itu 4 kali 3, 27 itu 9 kali 3. Nah, ini akar 4 adalah 2 ya. Berarti 3 kita tulis, akar 4 adalah 2, sisa akar 3 gitu ya. Ditambahin 2-nya kita tulis, akar 9 adalah 3 ya. Oke, sisa akar 3 gitu tuh. Oke, 3 dikali 2 6 ya. Akarnya akar 3, ditambahin 2 kali 3 6, akarnya akar 3. Tinggal dijumlahin. 6 akar 3 tambahin 6 akar 3, 12 akar 3 ya. Karena 6 tambahin 6, 12. Akar 3-nya ngikutin. Jadi jawabannya 12 akar 3 yang D. Oke. Dan jika kalian pengen beli soal sama Pak Lebah, Pak, saya pengen beli soal, Pak. Soal-soal kelas 7, 8, 9. Nah, itu 7, 8, 9. Termasuk ada soal tes masuk SMA, SMK. Tes masuk SMA, SMK ya. Ada tes penjurusan juga. Oke, ada psikotesnya juga ya. Ada psikotesnya juga. Oke. Itu totalnya nih. Nah, semuanya kalian dapat dengan harga 20.000. Jika kalian minat, silahkan DM ke Instagram @saikoloban_. Kalian juga dapat PTS, PAS. Nah, ini untuk selama 1 tahun kalian tuh beli 789. Itu totalnya harganya cuma 20.000. Silahkan DM ke Instagram. Termasuk soal ini. Soal ini juga akan saya berikan kepada kalian kalau kalian beli soal seharga 20.000, dapat soal ini juga. Oke, ini gimana Pak cara ngerjainnya? Tinggal kalian kali angkanya ya. 5 dikali 3, 15. Oke. Akar 12 dikali akar 3. Jadi akarnya kalian kali tuh. Akar 12 dikali akar 3, akar 36 ya. Oke. 15-nya kalian tulis gitu ya. 15-nya kalian tulis, akar 36. Akar 36 adalah 6 gitu. 15 dikali 6 berapa? 15 dikali 6 90. Jadi jawabannya adalah 90 yang D. Oke. Jika kalian pengen beli soalnya silahkan DM ke Instagram @saikoloban_. Nanti kalian akan saya kasih nomor WA saya. Oke. Jadi jawabannya 90 ya. Oke, jelas detail lengkap ya. Nah, ini tinggal kita kali nih hasil perkalian ya. Akar 3 dikali akar 3 akar 9. Oke. Akar 3 dikali min akar 2, min akar 6 ya. Oke. Akar 2 dikali akar 3, ini plus ya. Plus akar 2 dikali plus akar 3 plus akar 6. Oke. Plus akar 2 dikali min akar 2 min akar 4 ya. Oke. Nah, ini akar 6 ketemu akar 6 habis ya, karena ini dikurang ini ditambah ya. Min ketemu plus habis ya. Utang akar 6 dibayar akar 6 habis ya. Nah, ini akar 9 adalah 3 dikurangin akar 4 adalah 2. 3 dikurangin 2 1. Jadi hasilnya adalah 1 yang B. Ayo saya doain yang nge-like video ini, yang nge-subscribe channel ini, yang nge-share video ini, nempel di otak ilmunya, nggak lupa-lupa selamanya. Yang nonton doang kagak nge-like biarin, bisa doang tapi lupa ntar pada saat ngerjain. Ayo lo, gimana lo? Ayo jangan pelit, karena saya aja nggak pelit ngajarin kalian ya. Oke. Nah, ini bentuk rasional, tinggal kalian kali sama bawahnya ya. 9 per akar 3, tinggal kalian kali sama bawahnya yaitu akar 3. Oke, itu perhatikan ya. 9 dikali akar 3, 9 akar 3 karena nggak bisa dikali. Ini dia akar, ini angka nggak bisa dikali. Jadi 9 akar 3 biarin ya. Per akar 3 dikali akar 3 akar 9. Gitu ya. 9 akar 3 per akar 9 adalah 3 ya. 9 dibagi 3, 3 ya. Sisa akar 3 tuh. Jadi jawabannya 3 akar 3 yang D. Oke ya. Ngerti ya? Paham lah pasti. Oke. Lanjut.
bentuk rasional, sama ini juga ya. Nah, ini sesuai banget sama kisi-kisi dan sesuai dengan yang kalian pelajari. Oke, bentuk rasional. Nah, tinggal kalian kali sama bawahnya ya. Berarti 8 per akar 3 plus akar 5. Kalau bawahnya plus maka dia ngalihnya jadi min ya. Oke, tuh perhatikan tuh. Kalau dia plus bawahnya jadi min ya. Oke, karena dia ini plus nih ya. Plus maka ngalihnya jadi min. Oke, tinggal kalian kali 8 dikali akar 3, 8 akar 3. Oke, dikurangin ya karena dia pakai kurang. 8 dikali akar 5, 8 akar 5. Oke, per. Cukup angkanya aja yang kalian kali. Cukup angkanya aja yang kalian ambil ya. Akar 3 dikali akar 3 ambil aja angkanya yaitu 3. Plus ketemu min menangan min ya. Oke, ambil aja angkanya ya. Akar 5 dikali akar 5 ambil aja angkanya yaitu 5. Itu cara cepat dari Pak Lebah. Ya, cara cepat dari Pak Lebah yang jarang diketahui oleh orang lain. Jadi akar 3 dikali akar 3 ambil aja angkanya yaitu 3. Plus ketemu min menangan min ya. Oke, akar 5 dikali akar 5 ambil aja angkanya yaitu 5. Oke, tinggal kalian kurang ya. 8 akar 3 dikurangin 8 akar 5 nggak bisa dikurang karena dia beda jenis. Ini akar 3, ini akar 5. Jadi kalian tinggal hitung aja yang bawahnya. 3 dikurangin 5 min 2 ya. 3 kurangin 5 min 2. Nah, masing-masing kalian bagi. 8 dibagi min 2 min 4 ya. Akarnya akar 3. Oke. Min 8 dibagi min 2 plus ya 4. Akarnya akar 5. Mudah-mudahan ngerti cara baginya ya. 8 dibagi 2 4 ada minnya ya tuh. Nah, ini min ketemu min jadi plus ya. 8 bagi 2 4. Akarnya akar 5. Jadi jawabannya adalah min 4 akar 3 plus 4 akar 5. Jawabannya yang B. Ya, detail jelas ya. Mudah-mudahan dimengerti. Bentuk sederhana. Nah, ini jawabannya berbayang ya. Ini berbayang karena printernya jelek. Printernya jelek nih. Ya, ini jadi goyang dia. Oke, ini 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya. 32 adalah 2 pangkat 5. Dipangkatin lagi masih ada 2. Nah, ini kita udah masuk bilangan berpangkat. Dibagi, oke. 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Dipangkatin lagi 6. Oke. Jelas sampai sini ya. Oke, kalau pangkat dipangkatin pangkatnya dikali. Kalau pangkat dipangkatin pangkatnya dikali. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 18 ya. Oke. Nah, kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Berarti 10 dikurangi 18. 10 kalau dibagi nih pangkatnya dikurang ya. 10 dikurangi 18. Oke, berarti 2 pangkat min 8 ya. 2 pangkat min 8 jawabannya adalah yang D ya. Ini pangkat min 8 nih. Ya, ini 10, ini 18, ini 28, ini min 8. Jadi printernya goyang. Jawabannya yang 2 pangkat min 8 ya. Lanjut soal berikutnya. Ada 25 soal ya. Jadi ini ada 25 soal. Nah, ini kita udah masuk lagi bilangan berpangkat. Oke, tinggal kalian pangkatin ya. Oke, X pangkat min 1, Y pangkat min 3. Nah, ini kan pangkatnya 1 ya. 1 dikali min 1 min 1. 3 kali min 1 min 3. Oke. Jadi pangkatnya tinggal kalian kali ya. Min 1 kali 3 tuh, min 3 ya. Oke. Y-nya juga sama kalian kali ya. 2 dikali 3 6. Oke. Kalau pembagian pangkatnya dikurang ya. X min 1 dikurangin min 3. Oke. Kemudian Y min 3 dikurangin 6. Itu ya, perhatikan ya. Ini min 1. Ya, perhatikan itu kan min 1 ya. Karena dia pembagian nih, karena dia pembagian maka pangkatnya dikurang. Oke. Karena pembagian ya, pangkatnya dikurang. Min 1 dikurangin. Nah, ini min 3 ya. Oke, min 3 tuh. Min 1 dikurangin min 3. Ini min 3 dikurangin 6. Oke. Tinggal kalian hitung tuh ya. X. Nah, ini min ketemu min jadi plus ya. Berarti min 1 plus 3 2 ya. Oke, Y-nya berarti min 3 min 6 min 9. Oke, berarti X2 Y min 9. Oke, 6 jawabannya D, Pak. X2 X-nya 2 dong. Kamu salah. Jawabannya yang C. X pangkat 2 Y pangkat min 9. X pangkat 2 Y pangkat min 9. Karena ini min ketemu min jadi plus. Min 1 plus 3 min 2 ya. Min 1 plus 3 2 ya. Oke. Min 3 min 6 min 9. Jelas detail, insya Allah kalian pasti ngerti kok. Oke, ini gampang banget nih, asli ya. Ini tinggal kalian kurang ya. Karena kalau pembagian pangkatnya dikurang. Berarti X 3 dikurangin 4. Y-nya juga sama. 6 dikurangin min 3. Oke, ya perhatikan ya. 3 dikurangin 4. 3 dikurangin 4. Oke, 6 dikurangin min 3. Oke. Kemudian dibagi, jangan lupa tuh ya, dibagi tuh ya. Tuh dibagi kan. X-nya juga sama, kalian kurang dulu ya. 7 dikurangin 1 nih. Karena nggak ada pangkatnya, kalau nggak ada pangkatnya 1 berarti ya. 7 dikurangin 1, Y-nya juga sama kalian kurangin. Ini kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. 1 dikurangin min 4. Ya. 1 dikurangin min 4. Ingat kalau pembagian dikurang ya. Tuh. Jelas, detail, dan mudah dimengerti insya Allah. Jika kalian nge-like, nge-subscribe, nge-share, saya doain ilmu kalian nempel di otak, nggak lupa-lupa selamanya. Besok ujian lancar, amin. Oke, jangan pelit ya, karena saya keluar kota ngajarin kalian, meluangkan waktu. Oke, ya, saya doain ilmu kalian berkah. Oke, X. Nah, 3 dikurangin 4 min 1. Ini kurang lebih akan seperti ini. Palingan angkanya diganti, tapi model soalnya, tipe soalnya semuanya kayak gini. Y, nah ini min ketemu min jadi plus ya. Berarti 6 ditambahin 3. Oke, itu min ketemu min jadi plus ya. Min ketemu min jadi plus, 6 tambahin 3 9. Oke, dibagi ya, dibagi X. Nah, ini 7 kurangin 1 6 ya. Y-nya min ketemu min jadi plus, berarti 1 plus 4 5 ya. Oke. Tinggal kalian kurang X. Nah, karena pembagian maka pangkatnya dikurang ya. Min 1 dikurangin, nah, min 1 dikurangin 6. Tuh ya, min 1 dikurangin 6. Y-nya juga sama, 9 ya. 9 kalau pembagian dikurang ya. 9 dikurangin 5. Tuh ya.
Oke, berarti X min 7 ya. Min 1, min 6, min 7. Y-nya 9 kurangin 5, 4 ya. Oke, min 7, 4. Min 7, 4. Jawabannya yang D. Jelas, detail, dan mudah dimengerti. Nah, ini juga sama nih. Udah mulai lanjut, soalnya agak susah-susah nih. Oke, ini pangkatnya tinggal kalian kurang ya. Min 5 dikurangin min 1. Ingat, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ya, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Oke, kalau pembagian Pak Burung BTS kelas 8 PTS siap-siap nanti ya. Min 5 dikurangin min 1. Min 5 dikurangin min 1. 3 dikurangin 4 ya. Berarti 3 dikurangin 4 gitu ya. 3 dikurangin 4. Dikali, jangan lupa dikali ya. Oke, A-nya juga sama. 2 dikurangin min 3. 2 dikurangin min 3. Oke. 2 dikurangin min 3. Oke, ini juga sama B-nya ya. 4 dikurangin min 1. 4 dikurangin min 1. Tuh ya. 4 dikurangin min 1. Kenapa Pak dikurang Pak? Karena pembagian. Pokoknya ingat kalau pembagian pangkatnya dikurang. Oke, berarti A. Nah, ini min ketemu min ya. Min 5 plus 1 min 4. Oke, B-nya juga sama ya. 3 dikurangin 4 min 1. Oke, dikali A-nya sekarang ya. Min ketemu min jadi plus. 2 ditambahin 3, 5 ya. B-nya juga sama nih. Min ketemu min jadi plus. 4 tambahin 1, 5 ya. Oke. Nah, ingat karena dia perkalian maka pangkatnya nambah. Kalau perkalian pangkatnya nambah. Kalau pembagian pangkatnya kurang ya. Ini berarti pangkatnya nambah. Ini A-nya kita tulis ya. A-nya kita tulis. Karena perkalian pangkatnya nambah ya. Berarti min 4 nambah 5 ya. Karena sesuai sama-sama A. Min 4 nambah 5. Min 4 nambah 5. Sedangkan B-nya juga sama ya. Min 1 nambahnya nambah 5 ya. Min 1 nambahnya nambah 5. Nah, karena sesuai B sama B ya. Oke, berarti A, ini utang 4 dibayar 5 kembali 1. B-nya utang 1 dibayar 5 kembali 4 ya. Berarti A1 B4. A1 B4 jawaban yang B. Oke, ini printernya goyang dia. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk pangkat nih. Ayo tembusin dulu like yuk. Setiap yang nonton saya harapkan kalian like video ini ya. Supaya video ini muncul di beranda orang-orang dan supaya mereka lancar ngerjain PTS-nya. Jangan pelit, karena saya aja nggak pelit ngajarin kalian nih. Oke, 16 itu kita tulis 2 pangkat 4 ya. Kenapa Pak? 16 itu 2 pangkat 4. Karena di sini patokannya 4. Oke, ini masih ada pangkatnya ya, 3/4 ya. Itu kan 3/4 kan? 3/4 gitu kan ya. Oke, dikali 125 ini patokannya 3. Angka berapa yang dipangkatin 3 jadi 125? Angka berapa yang dipangkatin 3 jadi 125? Angka 5 ya. 5 pangkat 3 125. Ini masih ada 1/3 di luarnya ya. Oke, ditambahin. Oke, angka berapa yang dipangkatin 4 jadi 81? Angka 3 ya. 3 pangkat 4, 81 kan? Oke, di luarnya masih ada 1/4, 1/4. Tuh ya. Mudah-mudahan jelas detail ya. Ini 1/4-nya, ini 3/4, ini 1/3, ini 1/4. Oke, jelas ya. Oke, ini kita coret nih. Tuh, 4 ketemu 4 habis ya. Oke, ini 3 ketemu 3 habis ya. Oke, ini 4 ketemu 4 habis ya. Oke. Nah, ini berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 5 pangkat 1 ya. 5 pangkat 1 adalah 5. Oke, ditambahin 3 pangkat 1 adalah 3 ya. Oke. Ya, 3 pangkat 1 adalah 3. 8 kali 5 40 ya. Ditambahin 3. Oke, jadi jawabannya 43. Yang kita kerjain adalah perkalian dulu ya. 8 kali 5 dulu. Jika A 27 dan B 32, maka nilai dari 3A sepertiga dikurangin 4B 2/5. Oke. Jika kalian ngerti dan paham, di like videonya ya. Saya doain ketika kalian nge-like, ketika kalian nge-subscribe, dan ketika kalian nge-share, saya sambil ngedoain ya Allah semoga murid-murid online saya pada pinter, MTK, ilmunya berkah, amin. Oke. 3 A-nya kita tulis ya. A-nya kita ganti dengan 27. Oke. Di luarnya masih ada 1/3. Oke. Dikurangin ya. Oke, 4 gitu ya, 4. B-nya kita ganti nih. B-nya kita ganti ya. B-nya kita ganti dengan 32. Oke. Di luar pangkatnya masih ada yaitu 2/5. Oke. Tuh, perhatikan. Amin ya, saya doain, tenang aja. Saya kan guru kalian, guru online kalian kan. Oke, 3 kita tulis, 27 patokannya 3 nih. Angka 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 27 kan. Oke. Kenapa sih Pak? Patokannya dia? Iya, itu patokannya ya untuk ngerjain. Oke, dikurangin 4 kita tulis. Ini patokannya juga 5 nih. Patokannya 5 ya gitu tuh. Ini tetap di luar 2/5, tetap di luar 2/5. 2/5 tetap di luar ya. Angka berapa yang dipangkatin 5 jadi 32? Angka 2. 2 pangkat 5 kan 32. Pak, saya mau beli soal Komang, silakan DM ke Instagram. 3 ketemu 3 habis ya. Nah, ini 5 ketemu 5 habis. Berarti 3 pangkat 1 3. Oke, dikurangin 4. Oke. 2 pangkat 2 4 ya. Oke, gitu tuh ya. 3 kali 3 9, dikurangin 4 kali 4 16. 9 dikurangin 16 min 7 ya. Ada jawabannya yang D. Oke. Ya, lanjut. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, kita sudah masuk ke materi bab kedua yaitu fungsi dan persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kalau ada kurung artinya dikali ya. 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 kali min 2x min 6x ya. Oke, plus 5 tuh ya, plus 5. Sama dengan 6x plus 2x kuadrat min 12. Oke. Ingat persamaan kuadrat itu belakangnya sama dengan 0 ya. Ingat persamaan kuadrat itu belakangnya sama dengan 0. Oke. Ini kita kelompokkan ya. 3x kuadrat min 6x plus 5 dikurangin 6x dikurangin 2x kuadrat ditambahin 12 disama denganin 0.
Kenapa Pak jadi kayak gitu? Ini karena aja plus ya. Plus 6x pindah jadi min 6x. Plus 2x kuadrat pindah jadi min 2x kuadrat. Min 12 pindah jadi plus 12. Ini udah nggak ada angka berarti 0 ya. Kita jumlah yang sejenis. Ini 3x kuadrat. Sejenis sama yang x kuadrat juga. Sama ini tuh. Sama min 2x kuadrat ya. Tinggal kalian hitung tuh. 3 dikurangin 2. 1 ya. Kalau 1 nggak usah ditulis yaitu x kuadrat aja langsung. Oke. Kemudian ini min 6x. Min 6x. Nah. Min sama min, nambah minnya ya. Min 6x, min 6x, min 12x. Gitu ya. Oke, sekarang ini 5-nya. 5 ditambahin 12. 5 tambah 12, 17 ya. Oke, sama dengan 0. Nah, ini udah bentuk perumum persamaan kuadrat. X kuadrat min 12x plus 17, jawabannya yang A ya. Oke. Jelas, detail, dan lengkap ya. Bentuk faktor. Oke, ini difaktorin ya. Bentuk faktor dari persamaan kuadrat. Ini gampang banget nih. Kalau kalian kali, hasilnya yang belakang yaitu min 48. Ya, kalau dikali hasilnya yang belakang yaitu min 48, kalau dijumlahin hasilnya yang tengah yaitu min 8. Angka berapa kalau dikali min 48, kalau jumlahin jadi min 8. Patokannya adalah perkalian 48. Cari perkalian 48. Perkalian 48 itu 1 dikali 48, 2 dikali 24, 3 dikali enggak ada ya? 3. 3 kali 16, Ding. 3 kali 16 48 ya. Kemudian 4 dikali 12. Ya, 6 dikali 8. Nah, ini penyebab menjadi 48 semua ya. 48 itu 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, 6 kali 8. Ini semuanya hasilnya 48. Tapi mana yang hasilnya kemungkinan besar menjadi 8? Ya, kemungkinan besar yang mana hasilnya yang akan jadi 8? Mana perkalian yang hasilnya 48 dan kalau dijumlahin jadi 8? Oke, goyang-goyang videonya. Oke, yang paling mungkin adalah 12 kali 4 ya. 12 kali 4 paling mungkin tuh ya. 12 kali 4. Kira-kira minnya di mana supaya jadi min 8? Minnya di 12. Min 12 kali 4, min 48 ya. Min 12 ditambahin 4 min 8 gitu kan ya. Oke, jadi cari perkalian yang atas sama bawah mesti sama. Kalau dikaliin jadi min 48, kalau jumlahin jadi min 8. Jadi patokannya adalah perkalian 48 ya. Oke, jadi x min 12 karena 12 nya min ya, dan x plus 4 karena 4 nya plus. Udah, ini faktornya nih ya. Tony Akbar. Oke, murid saya nih, Tony Akbar. Oke, min 12 plus 4 ya. Min 12 plus 4. Min 12 plus 4. Ini jawabannya yang D. Oke, detail, jelas, dan mudah dimengerti ya. Jika kalian paham, di like videonya ya. Jangan pelit ketika saya nge-live, saya nggak pelit ngajarin kalian. Si Tony Akbar gua getok lo bilang ngeblur mulu. Oke. Call that professor, ngomong apa lu Tong? Oke. Bentuk faktor. Nah, ini kita faktor ini. Astagfirullahaladzim. Printernya goyang. 2x kuadrat min 11x plus 15 ya. Oke. Kalau di depannya ada angkanya, ngeblur. Pakai resolusi yang bagus ya. Di daerah kamu sinyalnya jelek kali. Ketik titik 3 di pojok kanan atas video, atau resolusi videonya yang 720 kalau nggak 360 ya. Oke, PTS kapan Pak? Tanggal 20-an. 20-an September. 20-an September atau enggak Oktober awal itu udah mulai PTS. Pakai resolusi 720 kalau nggak 360 biar jernih. Jika kalian pengen nonton video lainnya, bisa kalian tonton pada deskripsi video ini ya. Deskripsi video ini saya udah cantumin link yang bisa kalian tonton sesuai dengan bab-bab di kelas 9. Silakan ya. Oke. Daerah kamu jelek kali. Oke, sekarang ngeblur nggak? Nah, ini pakai AC ya. Berbayang Pak. Iya, ini emang berbayang dia. Dia soalnya berbayang dia nih. Printernya ini enggak tuh. Tuh, yang ini mah enggak tuh ya. Tuh. Tuh, ini mah enggak. Ini emang soalnya berbayang dia tuh. Tuh, soalnya berbayang dia. Yang bikin puyeng. Ini kita tulis ulang ya soalnya ya. 2x kuadrat min 11x, oke, plus 15 sama dengan 0 ya. Oke. 2x kuadrat min 11x plus 15 sama dengan 0 tuh ya. Ini pakai AC namanya ya. Ini A, ini B, ini C. Biarin yang ngomong ngeblur keteknya bisulan, biarin dia. Orang resolusinya apa, sinyal cakep banget kok di sini nih. Batangnya aja 4 penuh. Ya, ini batangnya 4 penuh nih. Kalau saya bisa screenshot, saya screenshot dah. CTR. Saya nggak mau eroin kamu. Oke, ngomong aja kamu sama tembok. Oke, 2 ini pakai AC ya, karena di depannya ada angkanya nih. Kalau di depannya ada angkanya, ya, kalau depannya ada angkanya, maka dia pakai faktor ABC namanya ya. A kali C. Oke, A kali C. Berarti 2 dikali 15. Oke ya. Lagian orang tuh kalau udah ngeblur pada ninggalin saya tuh. Ini yang nonton masih banyak banget. Kalau ngeblur itu pasti yang nonton udah langsung tinggal dikit. Iya Pak, saya ngomong sama tembok Pak. 2 kali 15 30 ya. A kali C kan? A kali C. 2 kali 15 30 ya. Oke, kalau dikali jadi 30. Kalau dijumlahin jadi yang tengah, yaitu min 11. Oke. Ya, ini caranya nih, perhatikan. Cara memfaktorkan kayak gini. Emang ngeblur Pak, Joanita Wiryadinata. Modal harus ada kalau mau belajar. Oke. Oke, enggak, insya Allah enggak ngeblur ya, karena sinyal saya cakep banget dan data saya pribadi, bukan pakai wifi. Oke.
A kali C 2 kali 15 30 ya. Kalau dikali jadi 30, kalau jumlahin jadi min 11. Yoi, min 6 sama min 5 ya. Jadi angkanya harus sama antara atas dengan bawah. Min 6 kali min 5 30 positif ya. Min 6 tambahin min 5 min 11. Oke. Ini berarti X min 6 karena 6-nya min ya, dan X min 5 karena 5-nya min. Oke. Dan karena depannya ada angka 2, maka dibagi sama angka depannya. Angka depannya 2 berarti dibagi angka depannya 2. Kalau depannya 3 dibaginya 3 gitu ya. Beneran Pak, saya kagak bohong, beneran ngeblur. Bapaknya aja cakep apalagi sinyalnya anjay. Hah. Karena angka depannya 2 maka dibagi 2. Kalau angka depannya 3 dibagi 3 gitu ya. Otakku nge-lag Pak Muhammad Iksan Dwi. Ya jadi sesuai angka depannya. Kalau angka depannya 2 ya dibagi 2. Nah ini kalau bisa dibagi kita bagi ya. X min 6 dibagi 2 3 ya. Oke, X ini nggak bisa dibagi nih. 5 dibagi 2 nggak bisa. Maka 2-nya naik ke sini. Berarti 2X jadinya ya. Minnya min 5. Oke, jadi 2-nya udah pindah, udah naik ke atas. Jadi jawabannya ini ya. Pakai resolusi tinggi kalau nggak ngeblur. Ya, kalau ngeblur. Oke. Pak PTSMTK-nya materi dari mana Pak? Dari bentuk akar. Dari bentuk akar sampai persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi jawabannya X min 3, 2X min 5. Jawabannya itu ya X min 3, 2X min 5. Jawaban yang C ya. Oke, mudah-mudahan ngerti dan paham ya. Di like videonya, di subscribe channelnya ya. Oke. Akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, ini akar-akar ya. Ah, ini gampang nih. Ini gampang nih ya. X kuadrat plus 11X min 42 sama dengan 0. X kuadrat plus 11X min 42 sama dengan 0. Ini gampang ya. Kalau dikali hasilnya jadi 42 tapi min ya. Kalau dikali hasilnya jadi 42 tapi min. Dan kalau dijumlahin, oke, kalau dijumlahin hasilnya jadi 11 ya, positif. Oke. Jadi kalian tinggal cari perkalian. Ya, kalian tinggal cari perkalian yang hasilnya min 42 dan dijumlahin jadi 11. Patokannya adalah 42. Patokannya adalah 42. 42 itu perkalian 1 dengan 42 gitu ya. 2 dengan 21 ya. 2 dengan 21 42 kan. 3 dengan 14. 6 dengan 7. 3 sama 14 jadi 42 kan? Nah, 6 sama 7 jadi 42 kan? Mana yang mungkin yang hasilnya akan jadi 11? Yang mungkin yang akan hasilnya jadi 11 adalah 3 sama 14 ya. Oke, 3 sama 14 pasti jadi 11 ntar. Tinggal kalian pilih tuh minnya di mana kira-kira supaya jadi min 42 dan supaya jadi 11. Minnya pasti di 3 ya, di angka yang lebih kecil. Min 3 dikali 14 min 42. Utang 3 dibayar 14 kembali 11. Oke. Berarti ini X min 3 karena 3-nya min, dan X plus 14 karena 14-nya plus. Oke, ini namanya faktor ya. Kalau sampai sini namanya faktor. Kalau sampai sini namanya faktor. Tapi kalau disama denganin namanya akar. Nah, ini karena dia min pindah jadi plus. Ini karena dia plus pindah jadi min. Ini namanya akar nih. Kalau disama denganin. Kalau disama denganin namanya akar. Ya. Jadi jawabannya 3 sama min 14. 3 sama min 14. 3 sama min 14 ya. Ada ya jawabannya ya, yang C. Ini printernya goyang deh nih. Nah, 3 sama min 14 ya. Ada 3 sama min 14 ya. 3 sama min 14. Oke, jika kalian ngerti dan paham di like videonya ya. Ntar saya upload, tenang aja. Oke, ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Jadi udah ketemu akar-akarnya. Ingat kalau akar pakai sama dengan kan tuh. Kalau akar pakai sama dengan ya, berarti ini pakai sama dengan tuh. Ini pakai sama dengan berarti akar-akarnya berapa? 5/2. Oke. Dan min 4. Tuh ya. Tuh, kan kalau akar pakai sama dengan kan. Oke, berarti X karena dia min nih, karena dia plus ya, positif pindah jadi negatif ya. Tuh. Oke. Karena dia positif pindah jadi negatif ya. Oke. Soalnya ada berapa Pak? Ada 25. Beda-beda daerah ya. Tapi saya ambil yang 25. Biasanya tuh ada 20, ada 15, ada yang 30. Saya ambil yang 25 pertengahan ya. Ini karena dia positif pindah jadi negatif ya. Tuh, kurungin sekarang. Ini karena dia negatif pindah ke sini jadi positif ya. Oke, tuh ya. Jelas ya. Ini karena dia positif pindah ke sini jadi negatif kan. Tuh, ini karena dia negatif pindah ke sini jadi positif. Ini karena dia nggak bisa dibagi, naik ke atas tuh dia. 2X min 5 gitu. X plus 4 gitu tuh ya. Ini karena dia naik ke sini tuh ya, jadi 2X min 5 gitu ya. Ini 2-nya udah nggak ada tuh, karena 2-nya udah naik ke sini tuh. Oke, jelas ya. Baru kalian kali silang, 2X dikali X, 2X kuadrat. 2X dikali plus 4, jadi plus 8X ya. 2X dikali plus 4 plus 8X ya. Min 5 dikali X, min 5X. Oke. Min 5 dikali plus 4, min 20. Oke, jelas, detail, dan mudah dimengerti ya. Oke, tinggal kalian hitung. 2X kuadrat, nah ini 8 dikurangin 5, 3 ya. Oke, ini min 20. Oke, sama dengannya 0, jangan lupa ya. Oke, jadi 2X kuadrat plus 3X min 20. 2X kuadrat plus 3X min 20. 2X kuadrat plus 3X min 20. Jawabannya yang B ya. Oke, jelas, detail, dan mudah dimengerti. Ayo, yang like, yang subscribe, saya doain ilmunya berkah, nempel di otak, gak lupa-lupa selamanya. Yang gak nge-like, yang nonton doang, biarin dia. Ntar lupa. Oke, sinyal aja cakep, apalagi kamu. Oke, perhatikan ya, perhatikan nih. Oke, disuruh nyari nilai diskriminan. Diskriminan itu ada rumusnya. B kuadrat min 4AC. Tuh, rumus diskriminan ya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, tentuin dulu A-nya. A-nya itu yang paling depan ya. A-nya itu yang punya X kuadrat. A-nya itu yang punya X kuadrat, yaitu 2 ya. B-nya itu yang punya X. B-nya itu yang punya X. Yang punya X adalah min 3 ya. Oke.
Sedangkan C itu yang sendirian, yang jomblo. Berarti 15 dia tuh. Oke. Tinggal dimasukin ke sini ke rumusnya ya. B kuadrat berarti B-nya min 3 ya. Min 3 dikuadratin dikurangin 4, A-nya adalah 2 ya. Oke, C-nya adalah 15. Oke. Mudah, min 3 dikuadratin, min 3 kali min 3, 9 ya. Oke, 15 kali 2, 30. 30 kali 4, 120 ya. Oke, ada minusnya tuh. 9 dikurangin 120, minus 111 ya. Oke, 9 dikurangin 120 ya. Oke, saya doain ilmunya berkah, nempel di otak, nggak lupa-lupa selamanya. Karena ini memang sudah sesuai kisi-kisi dan insya Allah akan keluar. Hanya saja mungkin angkanya diganti, dibedain, oke, gitu ya. Salah satu akar persamaan kuadrat. Nah, ingat ya, akar itu nama lain dari X ya. Akar itu nama lain dari X. Tahu dari mana Pak akar itu nama lain dari X? Tuh, liatin tuh di sini ya. Akar. Akar itu pakai X kan tuh. Oke, berarti akar itu nama lain dari X. Akar itu nama lain dari X ya. Akar itu nama lain dari X. Tuh ya, akar itu nama lain dari X. Berarti ini min 2 ya tuh sebagai X dia. Berarti 3, X-nya diganti min 2 ya. Dikuadratin dikurangin 2 dikali min 2. Oke, ditambahin M sama dengan 0. Ingat ya, X-nya diganti tuh. X-nya diganti min 2. Min 2 dikuadratin dikurangin 2. X-nya diganti min 2. Oke, tambahin M. Kita disuruh nyari nilai M ya. Nah, ini 3 min 2 dikuadratin 4 ya. Oke, dikurangin. Enggak dikurangin ya. 2 kali 2. 2 kali 2, 4 ya. Oke. Ini karena min ketemu min jadi plus ya. Oke. Tambahin M sama dengan 0. Oke. 3 kali 4 12 ya, ditambahin 4. Oke. Tambahin M sama dengan 0. Oke. 12 tambahin 14 16 ya. 16 tambahin M sama dengan 0. Berarti M sama dengan, karena dia plus pindah jadi min ya. Oke. Min 16 jawabannya yang B. Jelas, detail dan mudah dimengerti insyaallah. Ini kalau bisa Maya jangan cuma nonton. Kalau bisa disalin videonya. Ntar kalian kalau ketemu soal kayak begini tinggal open book. Ya. Nah, ini udah fungsi kuadrat nih, perhatikan ya. Ini kita udah mulai masuk ke fungsi kuadrat. Oke, sumbu simetri. Ingat kalau ada kata sumbu simetri berarti kita disuruh nyari nilai X. Ya, kalau ada kata sumbu simetri, berarti kita disuruh nyari nilai X. Rumus X adalah min B per 2A. Ya, ini A-nya yang paling depan. A-nya itu yang punya X kuadrat, yang punya X kuadrat adalah min. Min berapa, Pak? Min 1 kalau nggak ada angkanya ya. Ini kan min doang, berarti nilainya min 1. B itu yang punya X di sini adalah 4 ya. Dan C itu yang punya Y. C itu yang punya Y. C itu yang sendirian ya. C itu yang sendirian, yaitu di sini 5 ya. Oke, tuh. Ya, jika kalian ngerti dan paham silahkan di subscribe channelnya ya. Oke, di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Nah, ini tinggal masukin min B-nya adalah berapa? B-nya adalah 4 ya. Oke. Per 2, A-nya berapa? A-nya min 1 ya. A-nya min 1 tuh. Oke. Berarti min 4. Oke. 2 kali min 1 min 2. Min 4 bagi min 2 2 ya. Karena min bagi min habis ya. 4 bagi 2 2. Jadi jawabannya X-nya adalah 2 ya. X-nya adalah 2 yang D ya. Oke. Jadi jawabannya X-nya adalah 2. Ingat kalau sumbu simetri artinya X ya. Oke, yang nge-like, yang nge-subscribe, yang nge-share video ini, mudah-mudahan ilmunya nempel di otak, nggak lupa-lupa selama-lamanya. Besok ujian PTS-nya, ujiannya lancar dan nempel di otak, nggak lupa ya. Oke. Nah, kalau ada kata nyari nilai Y ya, maka itu ada rumusnya lagi, yaitu rumusnya min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini ada rumusnya ya. Ini untuk rumus nyari Y. Oke, tetap tentuin dulu A-nya ya. A itu yang nempel paling depan, yaitu di sini min 1 ya. Oke, karena nggak ada angkanya berarti min 1 ya. B-nya yang tengah ya, yaitu min 4 ya. B-nya min 4, sedangkan C-nya yang paling belakang yaitu 12 ya. Oke, penulisan plus minusnya harus di bawah ya. Ini karena dia minus, di bawah minusnya. Ini karena dia minus 4 di bawah minusnya ya. Tinggal dimasukin. Y sama dengan minnya min rumus ya. B-nya berapa? B-nya min 4 ya. Min 4 dikuadratin, oke, dikurangin 4. A-nya adalah min 1 ya. Oke. Gitu ya. C-nya adalah 12 ya. Oke. Gitu ya. Kurungin dibagi gitu ya. Ini minnya masih ada ya. Oke, 4, A-nya adalah min 1. Oke, A-nya min 1 ya. Tuh, jelas banget ini saya ngejelasin. Insya Allah kalian ngerti lah ya. Oke, min, ini min 4 dikuadratin 16 ya. Oke, 4 kali 1, 4. 4 kali 12, 48 ya. Oke, min kali min jadi plus ya. Gitu tuh, liatin aja. Perhitungan Pak Lebay enak banget ya. 4 dikali 1, 4 ya. Ada minusnya, taruh minusnya kan. Oke, min ketemu minus habis ya. Oke, 16 ditambahin 48, 64 ya. Dibagi 4. 64 dibagi 4 berapa? 16 ya. Jadi jawabannya yang 16 tuh. Ingat ya, nyari nilai Y. Oke. Jangan terkecoh. Oke, koordinat titik balik. Kalau ada titik balik ya, titik balik itu berarti X, Y. Ya, kalau ada titik balik berarti X, Y. Berarti cari satu-satu, cari X-nya dulu. Cari X apa rumusnya tadi? X itu min B per 2A ya. X itu rumusnya min B per 2A. Oke. Min B-nya itu masukin ke sini ya, ini A-nya yang paling depan ya, yaitu min 1. B-nya itu yang tengah ya, yaitu min 2. Oke. C-nya itu yang belakang ya, yaitu 3. Oke. Tinggal dimasukin ke sini. Minnya rumus ya. B-nya berapa? B-nya min 2 ya. B-nya min 2. Oke. Per 2. A-nya berapa? A-nya min 1 ya.
tuh. A-nya min 1. Oke. Min kali min jadi plus ya. Jadi 2 per 2 kali min 1 min 2. 2 dibagi min 1, 2 dibagi min 2 min 1 ya. Udah dapat min 1. Nah, kelihatan tuh ya, ini udah kelihatan min 1. Jawabannya C ya. Tapi kalau kalau kalian gak percaya pengen buktikan ya udah hitung lagi. Ini kan udah dapat X ya, udah dapat X. Yang depan kan X ya. X-nya min 1 kan. Tinggal nyari Y. Y itu yang belakang. Nah, rumusnya apa? Min B kuadrat min 4AC gitu ya per 4A gitu kan. Masukin ya. Min B-nya dimasukin tuh ya. B-nya adalah min 2 ya. Min 2 dikuadratin dikurangin 4, A-nya berapa? A-nya min 1 ya. A-nya min 1, C-nya berapa? C-nya 3 ya. Oke. Kurungin per 4, A-nya berapa? A-nya adalah min 1 ya. Oke. Jika kalian ngerti dan paham, di like videonya ya. Mudah-mudahan ilmu kalian berkah. Saya doain ya. Yang nge-like ilmunya berkah. Yang nge-subscribe ilmunya berkah. Nempel di otak, ngerjainnya lancar nanti. Oke. Ini minnya kita tulis ya. Nah, ini min 2 dikuadratin 4 ya. Oke. Nah, ini 4 dikali 1 4. 4 kali 3 12 ya. Oke, ini min kali min jadi plus ya. Oke, kurungin 4 kali min 1 min 4 ya. Oke. Amin, kita mau min habis ya. Berarti 4 tambahin 12 19. 16 bagi 4. 4 ya. Selesai. Jadi nilai Y-nya 4 ya. Oke. Nah tuh. Ya, 4 kan? Oke. Jika kalian pengen beli soal-soal sama Pak Lebah menyediakan banyak soal, terutama untuk kalian yang kelas 9. Ntar saya kasih soal-soal kelas 7, soal-soal kelas 8, soal-soal tes masuk SMA SMK dan tes penjurusan juga ya. Oke, diketahui grafis fungsi kuadrat memiliki sumbu simetri X sama dengan 3. Maka nilai A. Oke, ini ya. Tetap ya, A-nya yang paling depan ya. Yang paling depan A-nya adalah A juga. B-nya yang tengah ya. Yang tengah B-nya adalah 6. Oke. C-nya yang paling belakang, yang itu ya, min 5 berarti ya. Oke. Sumbu simetri itu X ya. X itu rumusnya apa? Min B per 2A. Ingat ya, X itu min B per 2A. X-nya berapa? X-nya diganti tuh. X-nya diganti 3 ya. X-nya diganti 3. Oke. Min B-nya berapa? B-nya adalah 6 ya. Oke. Per 2. A-nya berapa? A-nya adalah A tuh ya. A-nya adalah A. Oke. Tinggal kalian kali ke sini tuh ya. 2A dikali. Ini naik ya. Kalau naik dia ngali ya. 2A dikali 3. 6A ya. Oke. Sama dengan min 6 tuh. Oke. Jelas ya? Oke. Jadi jawabannya adalah min 6 bagi 6. Min 6 dibagi 6 ya. Min 6 tuh ya. Min 6 dibagi 6. Min 1 ya. Oke. Jadi nilai A-nya adalah min 1. Nah, jawaban yang C ya. Dan soal yang terakhir. Jadi kita keluar cuma 2 bab ya. Bentuk akar pangkat sama fungsi dan persamaan kuadrat. Oke. Nah ini. Diketahui grafik fungsi kuadrat. Oke. Memiliki nilai apa tuh? Nilai maksimum. Kalau ada kata nilai maksimum itu nilai Y namanya ya. Nilai maksimum itu artinya nilai Y ya. Memiliki nilai maksimum. Berarti nilai Y. Y itu rumusnya apa? Min B kuadrat min 4AC gitu ya. Per 4A. Itu nilai Y ya. Rumus Y itu. Kan rumus X ini kan. Rumus X min B per 2A. Diapalin tuh ya. Sedangkan rumus Y ini tuh. Oke. Tapi catat dulu A-nya. A-nya yang paling depan ya. A-nya yang paling depan yaitu min 2 yang punya X kuadrat ya. B-nya itu yang tengah ya. B-nya itu yang tengah. Oke. B-nya itu yang tengah yaitu B ya. Oke. C-nya itu yang paling belakang. C-nya itu yang paling belakang adalah 5 ya. Oke. Tuh. Oke. Sekolah Bapak udah masuk? Udah. Nah itu guru-gurunya tuh lagi pada di sekolah tuh. Itu muridnya tuh. Lagi ngumpulin tugas. Oke. Tinggal dimasukin ya. Y-nya berapa tuh? Y-nya adalah ini ya, 13 ya. Y-nya 13 ya. Y-nya adalah 13 sama dengan min rumus ya. B-nya berapa? B-nya adalah B itu ya. Oke. B kuadrat gitu ya. Min 4. A-nya berapa? A-nya adalah min 2 ya. A-nya adalah min 2. Oke. C-nya berapa? C-nya adalah 5 ya. Oke, C-nya adalah 5 per gitu ya. 4A. 4A-nya adalah min 2 ya. Oke, tuh ya. 4A-nya min 2 ya. Tuh, oke. Ini ingat pokoknya dia naik ntar dikali ya. Oke, naik pokoknya ntar dia dikali. Oke, naik pokoknya ntar dia dikali. Oke, 13 saya tulis dulu ya. Sama dengan min, oke, B kuadrat, oke. 4 kali 2, 8 ya. 4 kali 2, 8. 8 kali 5. 8 kali 5, 40 ya. Oke. Nah, ini karena dia min, ketemu min jadi plus ya. Gitu tuh. Oke. Perhatikan ya, per 4 kali 2, 8. Ada minnya ya. Tuh. Nah, ini min ketemu min habis ya. Ingat kalau dia di bawah, naik ke atas dikali. Ya. 8 kali 13. Berapa tuh? Pokoknya dia kalau naik ke atas dikali ya. Oke, HP saya sudah mulai panas. Oke. Woi, kameranya kok nggak fokus sih? Masya Allah. Woi. Mohon maaf agak sedikit gangguan. Goyang-goyang nih. Oke. 8 kali 13. Dia naik ya. 8 kali 13 berapa tuh? 24 naik 2. 104 ya. Oke. Ya dia naik ke atas ngalit ya. Ya Allah. Oke. 8 dikali 13 naik ke atas ya. 8 kali 13 104 kan. Sama dengan B kuadrat plus 40. Gitu ya.
Jelas ya, karena dia main ketemu min habis kan 8 dikali 13 104 ya. Oke, B kuadrat plus 40, B kuadrat plus 40. Berarti 104 dikurangin 40 ya, sama dengan B kuadrat. Karena dia plus nih. Plus pindah ke sini jadi min ya. Tuh. Oke. 104 dikurangin 40 64 ya, sama dengan B kuadrat. Oke, berarti B akar 64 ya. Nah, karena dia kuadrat pindah jadi akar ya. Akar 64 adalah 8 ya. Oke, akar 64 adalah 8. Jadi nilai B-nya adalah 8. Woi. Oke itu ya. Akar 64 karena kenapa Pak jadi akar? Karena dia kuadrat nih. Kuadrat pindah jadi akar. Masya Allah. Allahu Akbar. Woi. Jadi itu ya akar 64 tuh. Masya Allah. Udah itu ya akar 64 adalah 8. Ada jawabannya ya. Aduh, sesuai banget nih. Jawabannya B itu ya 8. Karena kameranya udah mulai panas. Jadi jawaban B-nya 8 ya. Jelas, detail, dan mudah mengerti. Silakan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan ilmu kalian berkah. Nempel di otak, nggak lupa selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, tak anjay, anjay.